Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di Minggu Paskah yang pertama ini, pada tanggal 9 April tahun 2023, tertulis dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu Paskah yang pertama ini adalah dibangkitkan bersama Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat Paskah bagi saudara sekalian. Doa dan harapan kami, kita semua senantiasa dipenuhi sukacita dalam merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kiranya sukacita itu senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, membuat iman dan pengharapan kita semakin teguh, meyakini bahwa Kristuslah sumber keselamatan dan sumber kehidupan yang sejati. Saudara yang terkasih, perayaan Paskah berawal dari tradisi Perjanjian Lama yang mengingatkan kita akan peristiwa keluaran bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Adapun kata Paskah itu sendiri berasal dari kata Pesah dalam bahasa Ibrani yang artinya melewati. Jadi jika Paskah Perjanjian Lama merujuk pada peristiwa keluaran bangsa Israel dari Mesir, maka Paskah dalam Perjanjian Baru merujuk pada peristiwa keluaran manusia dari perbudakan dosa lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Peristiwa Paskah merupakan perenungan bagi kita akan cinta kasih Allah terhadap manusia, di mana Allah hadir dalam Kristus Yesus yang rela mati berkorban bagi kita, yang mati dan dikuburkan, namun pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian itu. Itulah Paskah, peristiwa sukacita akan kebangkitan Yesus dari kematian. Jemaat yang terkasih, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib sungguh membuat hati kita merasakan kesedihan. Terlebih orang-orang yang ada pada zaman itu merasa bahwa kematian Yesus adalah akhir dari segalanya. Segala karyanya telah berakhir di alam maut. Namun ternyata dugaan itu salah. Tuhan Yesus tidak sama seperti kita. Ternyata sangat maut tidak mampu mengalahkannya. Justru maut itu ia kalahkan lewat peristiwa kebangkitannya. Dan inilah Paskah yang kita rayakan saat ini. Kehidupan yang baru yang diberikan Tuhan Yesus lewat kebangkitannya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, maka sungguh tepat jika kita mengakui bahwa Paskah adalah landasan hidup beriman orang Kristen, di mana lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kita semakin yakin, semakin percaya, dan semakin bangga memiliki Tuhan yang berkuasa dan hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa,
di surga maupun di bumi, bahkan di alam maut sekalipun. Benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jemaat yang terkasih, Paskah memberikan sebuah kepastian bagi kita untuk semakin percaya kepada Tuhan Yesus yang mampu mengalahkan maut dan dosa. Ia telah bangkit, dan buktinya nyata benar, kubur itu telah kosong. Yesus bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang telah ia sampaikan sebelumnya, bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan benarlah demikian. Pada hari yang ketiga setelah kematiannya, atau pada hari pertama dalam minggu itu, yaitu tepatnya pada hari Minggu, Yesus bangkit dari kematian. Tentunya peristiwa itu membuat situasi menjadi gempar, karena suatu hal perkara yang mustahil bisa terjadi. Coba saudara bayangkan, jika tiba-tiba ada seorang yang telah meninggal dunia dan dikuburkan, namun tiba-tiba ia bangkit dari kematiannya. Tentunya kita akan terkejut. Namun yang pasti, belum pernah ada kisah kebangkitan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sebab Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan itu sendiri. Jemaat yang terkasih, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah omong kosong, bukan suatu cerita bohong, namun kisah nyata. Fakta membuktikannya. Ada begitu banyak saksi, mulai dari Maria dan para perempuan yang datang ke kubur Yesus, dan juga para murid. Dan selama 40 hari sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia menunjukkan diri kepada orang banyak bahwa ia sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Lalu siapakah yang sanggup melakukan itu semua? Tentunya tidak ada yang sanggup melakukannya selain daripada Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, lewat das khotbah di Minggu Paskah yang pertama ini, ada 3 hal yang perlu kita renungkan untuk memaknai arti Paskah yang sesungguhnya, yaitu kebangkitan Yesus bagi kita. Sehingga dengan demikian kita akan semakin merenungkan akan arti penting hidup ini, akan betapa berartinya hidup ini. Lewat kebangkitan Yesus yang memberikan pemaknaan akan hidup yang berarti. Yang pertama adalah mencari perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Dalam ayat yang pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Lalu ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya di sini kita sebagai orang percaya yang telah beroleh keselamatan dari dosa, kita harus memiliki gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Setiap orang percaya jangan lagi mengandalkan pikirannya, jangan lagi mengandalkan dirinya, jangan lagi mengandalkan hikmat ataupun kekuatannya. Namun setiap orang percaya harus mengandalkan Tuhan di sepanjang jalan hidupnya. Saudara yang terkasih, di tengah perjalanan hidup ini, ada begitu banyak hal yang sering ditawarkan kepada kita, berupa kesenangan duniawi yang sesat. Dan semua itu begitu gampang diperoleh. Akibatnya banyak orang yang terlena dan melupakan banyak perkara surgawi yang nilainya jauh lebih berharga dari apapun juga. Ada orang yang rela menjual imannya hanya untuk mendapat kehormatan dunia, hanya untuk meroleh jabatan, jodoh, pekerjaan, nah baik. Ada banyak orang yang lupa untuk beribadah. Ada banyak orang yang lupa untuk datang ke gereja, sekalipun dia seorang Kristen.
Adapun alasannya, mengapa orang berlaku demikian adalah karena sesungguhnya mata rohaninya telah tertutup, sehingga ia tak mampu lagi membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Ia hanya fokus akan perkara-perkara duniawi. Namun di sini kita diingatkan bahwa lewat peristiwa Paskah menuntun kita supaya semakin dewasa dalam iman. Karena itu, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab tujuan kita bukanlah hidup abadi di dunia ini, namun hidup abadi di surga kelak, di tempat yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Namun sebelum kita tiba di surga kekal itu, maka kita sebagai orang percaya harus menjalani kehidupan yang bermakna di tengah dunia ini. Sebab kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, namun sekaligus sebagai persiapan untuk kehidupan yang kekal nanti. Maka dengan iman yang teguh, disertai dengan rasa syukur, mari jalani hidup ini dengan melakukan berbagai hal yang berkenan bagi Allah. Carilah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Yang kedua, hidup yang tersembunyi di dalam Allah. Jemaat Tuhan, sangat jelas dikatakan di ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya di sini kita diingatkan bahwa kebangkitan Yesus dari maut adalah tanda kemenangan bagi orang percaya. Jika sebelumnya manusia merasa bahwa kematian adalah akhir dari segalanya, namun lewat peristiwa kebangkitan Yesus, hal itu bukan lagi menjadi akhir dari segalanya. Sebab hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Kita telah mati, namun hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Artinya Kristus menjaga kita, Kristus memelihara kita, Kristus selalu menyertai kita. Kita yang dulunya telah mati akibat dosa, namun di dalam diri Tuhan Yesus kita dibangkitkan, dan hidup kita yang kita jalani saat ini adalah anugerah Allah. Hidup di dalam Yesus adalah kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan bagi kita umat manusia. Tentunya jika kita berada dalam perlindungan Kristus dan dalam firman-Nya, maka kita seharusnya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hidup kita tersembunyi dalam Kristus, berarti bahwa hidup kita ada di dalam Dia, dan tersembunyi dari hal yang duniawi, agar kita tidak terjerumus dalam dosa. Untuk itu mari kita imani apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang ketiga, hidup yang menyatakan diri bersama Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit, maka 40 hari kemudian ia naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan mempersiapkan tempat bagi kita orang yang percaya. Hal ini jelas kita kumandangkan dalam pengakuan iman rasuli kita. Dan pada akhir zaman, Yesus akan datang sebagai hakim yang agung yang akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Lalu di sini, di ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dengan kata lain, tanpa Kristus, kita akan mati. Tanpa Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Dia, kita tidak akan mampu memikirkan hal-hal yang rohani. Karena itu,
kita harus mengakui bahwa Yesus adalah segalanya bagi kita. Di luar daripada Yesus, kita tidak akan mampu berbuat apapun juga. Sangat benar apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita umat manusia, orang percaya, adalah ranting-rantingnya. Jika ranting terpisah dari pokok anggur itu, maka ranting itu akan kering dan mati. Demikian halnya dengan kita. Jika kita terpisah dari Kristus, maka kita tidak akan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan Yesus. Tetap setia, percaya kepada Yesus. Hiduplah bersama Kristus, karena Kristus telah menyatakan kasih-Nya bagimu. Kristus adalah hidup kita yang menyatakan diri kelak. Demikian juga halnya kita bersama dengan Kristus akan dinyatakan dalam kemuliaannya nanti. Jemaat yang terkasih, jika demikian, kapankah Kristus akan menyatakan dirinya kelak? Jawabannya adalah ketika Ia datang kedua kalinya, membawa kita kepada kesempurnaan hidup. Saat ini, kita mungkin menghadapi banyak tantangan hidup yang membuat kita sulit tersenyum. Namun yakinlah akan kehidupan dalam kemuliaan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Saudara yang terkasih, inilah makna Paskah bagi kita, yaitu memaknai dan menjalani kehidupan yang berarti. Sebab Tuhan Yesus telah memberikan kita hidup yang baru lewat kebangkitannya. Kita tidak lagi fokus mencari hal-hal yang duniawi, mencari perkara-perkara yang ada di tengah dunia ini. Namun kita fokus mencari dan melakukan kehendak Allah dengan segenap hati dan jiwa kita. Karena itu saudara yang terkasih, berbahagia dan bersukacitalah oleh karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, telah bangkit, dan lewat kebangkitannya, iman kita semakin teguh karena memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang telah mengampuni kita atas dosa-dosa kita, dan Tuhan yang membangkitkan kita lewat kebangkitannya dalam suasana hidup yang kudus tak bercelah, dalam suasana hidup yang berarti, dalam suasana hidup yang bermakna. Sebab kita adalah ciptaan baru dalam diri Tuhan Yesus yang telah membangkitkan kita dari kematian dan menyelamatkan kita dari dosa. Berbahagia dan bersyukurlah di dalam Tuhan, sebab kita telah beroleh kampunan dosa, beroleh keselamatan, beroleh kehidupan yang bermakna di dalam Kristus yang telah menyelamatkan kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bagimulah hormat dan kemuliaan, ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah bangkit dari kematian, yang mengalahkan kuasa maut dan dosa itu. Engkau telah menyelamatkan kami, membangkitkan kami dari kematian oleh karena dosa itu, dan mengantarkan kami dalam suasana hidup yang bermakna lewat peristiwa kebangkitan-Mu. Tuntun kami Tuhan, agar senantiasa setia dan percaya mengikut Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, Tuhan yang berkuasa kekal sampai selamanya. Amin.